Assalamualaikum, halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Abri, saya dari kampus Stikes Husada Mandiri Poso, saat ini saya semester 4, jurusan S1 Keperawatan, pada kali ini saya berkesempatan membuat simulasi asuhan keperawatan dalam bentuk animasi, ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa oleh dosen pengampu Pak Wafri Matorang. Saya berharap teman-teman sekalian dapat menikmati hasil videonya dan bisa memberikan saran dan kritik yang membangun jika ada kekeliruan. Pada tahap pertama kita melakukan pengkajian kepada pasien dengan menggunakan model HOP. Model HOP adalah kerangka panduan yang digunakan dalam pengkajian spiritual pada pasien dalam keperawatan. Model ini dirancang untuk membantu tenaga kesehatan menggali kebutuhan spiritual pasien yang seringkali memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis mereka. HOP adalah singkatan dari 4 elemen inti. Yang pertama, sources of hope, meaning, comfort, strength, peace, love, and connection. Bagian ini berfokus pada sumber harapan, makna hidup, kenyamanan, kekuatan, kedamaian, cinta, dan hubungan yang penting bagi pasien. Yang kedua, organized religion, mengeksplorasi peran agama yang terorganisasi dalam kehidupan pasien. Yang ketiga, personal spirituality and practices, menggali spiritualitas dan praktik pribadi pasien yang mungkin berbeda dari agama terorganisasi. Yang keempat, effects on medical care and end of life issues. Bagian ini melihat bagaimana spiritualitas pasien memengaruhi keputusan medis dan pandangan mereka tentang akhir kehidupan. Itulah keempat ini model HOP, kita langsung saja ke pengkajiannya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Abri. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini. Adek namanya siapa? Nama saya Faghela Anzi. Oh, Faghela Enzi, namanya bagus sekali dek. Biasanya adek dipanggil apa? Faghela Kak Abri. Oh Faghela, dek Faghela boleh minta waktunya sebentar, sekitar 10-15 menit. Saya ingin berbicara dengan adek untuk memahami perasaan dan kebutuhan adek agar adek jadi lebih baik, terutama terkait pengalaman yang adek alami. Boleh Kak Abri? Faghela, aku tahu kamu mengalami kehilangan besar. Bolehkah aku bertanya, apa yang biasanya membuat adek merasa sedikit lebih kuat atau sesuatu yang memberikan adek harapan? Sejujurnya, saya tidak tahu. Semuanya terasa gelap, Kak. Tapi kadang saya merasa sedikit lega ketika saya berdoa atau menangis. Berdoa bisa menjadi cara yang baik untuk menenangkan diri. Apakah ada hal lain yang biasanya membantumu merasa lebih baik? Seperti berbicara dengan teman atau melakukan sesuatu yang kamu sukai. Dulu saya suka menggambar, tapi sekarang saya tidak merasa punya energi untuk melakukannya. Apakah kamu memiliki keyakinan agama atau tradisi spiritual yang biasa kamu ikuti? Ya, saya seorang Muslim. Saya dulu sering sholat bersama keluarga. Sekarang, setiap kali saya sholat, saya ingat mereka, dan itu rasanya menyakitkan. Saya mengerti, Faghela. Kadang kehilangan bisa membuat ibadah terasa sulit. Seberapa penting keyakinan agama ini bagi hidupmu? Sangat penting, Kak. Tapi saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Itu perasaan yang sangat berat, Dek Faghela. Tapi aku yakin Tuhan selalu bersamamu, meskipun saat ini rasanya sulit untuk dirasakan. Selain dari agama, adakah hal lain yang memberikanmu arti atau makna dalam hidup? Mungkin kenangan bersama keluarga saya. Saya selalu merasa dekat dengan mereka, terutama saat saya memikirkan saat-saat kami bersama. Apakah perasaanmu ini memengaruhi keputusan atau tindakan medis yang kamu jalani? Saya merasa tidak peduli lagi, Kak Abri. Kadang saya berpikir, untuk apa dirawat jika keluarga saya sudah tidak ada? Saya sangat sedih mendengar kamu merasa seperti itu, Dek Faghela. Kesehatanmu tetap penting, karena hidupmu berharga. Kami di sini untuk mendukungmu. Apakah ada hal yang bisa kami lakukan untuk membantu kebutuhan spiritual atau emosionalmu? Saya tidak tahu, Kak. Mungkin saya hanya butuh seseorang untuk didengarkan. Tentu, Dek Faghela. Saya akan selalu ada untuk mendengarkanmu. Kamu tidak sendiri, dan kami akan berjalan bersama melewati ini. Jika kamu ingin berbicara lebih banyak, kamu selalu bisa memanggil saya, ya. Terima kasih, Kak Abri. Sama-sama, Dek Faghela. Kamu adalah orang yang sangat kuat, meskipun saat ini rasanya memang sulit. Tapi kakak yakin kamu pasti bisa. Dek Faghela, karena ini waktunya adek istirahat, saya akan kembali ke ruangan saya.
Jika adek butuh sesuatu adek bisa temui saya di ruangan saya ya. Baik Kak Abri, terima kasih Kak. Kita lanjut ke yang kedua yaitu menegakkan diagnosa. Dari hasil pengkajian tadi dapat disimpulkan bahwa adek Faghela mengalami masalah keperawatan distres spiritual berhubungan dengan kejadian hidup yang tidak diharapkan dibuktikan dengan Faghela mengatakan ia merasa bahwa sholat mengingatkan akan keluarga yang hilang, sehingga menjadi menyakitkan dan ia merasa bahwa semuanya terasa gelap, dan tidak tahu apa yang dapat memberikan ia harapan. Faghela tampak sedih ketika ditanya dan ia tampak murung ketika menjawab. Intervensi yang bisa diberikan ialah dukungan spiritual mulai dari observasi kita identifikasi harapan dan kekuatan pasien. Kemudian terapeutik kita yakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan kemudian diskusikan keyakinan tentang makna dan tujuan hidup, jika perlu setelah itu kita fasilitasi untuk melakukan kegiatan ibadah. Kemudian edukasi anjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan atau orang lain. Yang terakhir kolaborasi kita bisa mengatur kunjungan dengan rohaniawan misalnya ustadz. Untuk tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai ialah status spiritualnya membaik dengan menilai dari verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat. 5. Kemampuan beribadah membaik. 5. Setelah membuat rencana keperawatan untuk adek Faghela, kita akan melakukan implementasi kepada adek Faghela sesuai kontrak waktu yang telah ditentukan. Pagi Dek. Bagaimana kabarmu? Ini pertemuan kedua kita setelah yang kemarin. Sekali lagi saya mengatakan meski semuanya terasa sulit, saya ingin kamu tetap semangat dan kuat dalam menghadapi situasi yang mungkin kita tidak sangka-sangka akan terjadi. Saya langsung saja bertanya, apakah ada hal yang membuatmu merasa sedikit lebih baik atau memberikanmu harapan, walaupun hanya sedikit? Kenangan bersama keluarga saya mungkin satu-satunya yang membuat saya terus bertahan Kak Abri. Itu adalah kekuatan yang sangat berarti, Dek Faghela. Kenangan tersebut menunjukkan betapa besar cintamu pada keluarga. Jika kamu merasa nyaman, kita bisa membicarakan bagaimana kamu melihat makna hidupmu sekarang. Apa yang menurutmu masih bisa kamu lakukan untuk mengenang keluargamu? Saya tidak tahu, Kak Abri. Rasanya semua tujuan saya hilang bersama mereka. Itu adalah perasaan yang sangat wajar, Dek Faghela. Tapi mungkin dengan waktu, kita bisa menemukan cara untuk menghormati mereka dan melanjutkan hidup dengan mengenang cinta mereka. Dek, apakah kamu ingin melakukan sholat atau membaca Al-Quran? Kakak bisa menyediakan ruang yang tenang untuk itu. Saya ingin sholat Kak, tapi kadang saya merasa terlalu sedih untuk melakukannya. Tidak apa-apa, Dek Faghela. Kita bisa mulai perlahan. Jika kamu butuh bantuan, beritahu saya, ya. Saya juga menyarankan kamu untuk mulai berinteraksi dengan orang-orang terdekat, seperti teman atau keluarga. Mereka mungkin bisa memberikan dukungan emosional kepada adek. Mungkin saya bisa mencoba bicara dengan sepupu saya. Dia juga sering bertanya kabar saya. Itu ide yang bagus, Dek Faghela. Dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting. Jika kamu merasa nyaman, kami bisa mengatur kunjungan dengan seorang ustaz yang dapat memberikan bimbingan spiritual lebih lanjut. Bagaimana menurutmu, Dek? Saya rasa itu bisa membantu, Kak Abri. Terima kasih. Sama-sama, Dek Faghela. Kami akan mengatur kunjungan tersebut secepatnya. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan kami akan mendukungmu sepenuhnya. Dek Faghela, bagaimana perasaanmu hari ini setelah kita berbincang-bincang? Apakah kamu merasa jauh lebih baik? Karena ini waktunya kamu istirahat, saya akan pamit kembali ke ruangan jika ada yang kamu butuhkan. Kamu bisa datang ke ruangan saya ya. Baik Kak Abri, terima kasih banyak telah mendengarkan isi hati saya yang selama ini hanya saya pendam sendiri. Setelah Kak Abri berbincang dengan saya merasa jauh lebih baik. Saya bisa mengeluarkan semua emosi saya yang mendalam dan saya bisa menentukan arah tujuan hidup saya. Sekali lagi terima kasih Kak Abri. Iya, sama-sama Dek. Semangat ya. Kesimpulan yang bisa saya berikan ialah kasus Faghela menunjukkan dampak mendalam dari kehilangan keluarga secara tiba-tiba akibat kebakaran, yang menyebabkan distres spiritual dan emosional yang signifikan. Intervensi perawat berfokus pada pendekatan holistik, mencakup yang pertama observasi dan empati di mana saya mengidentifikasi perasaan mendalam Faghela dan menciptakan hubungan saling percaya.
Yang kedua, identifikasi harapan. Di Yaman saya menemukan sumber kekuatan Faghela dalam kenangan bersama keluarganya. Yang ketiga, dukungan terapeutik di mana saya meyakinkan adik Faghela bahwa ia tidak sendiri dan memiliki dukungan penuh dari tim medis. Yang keempat, fasilitasi kegiatan ibadah di mana saya memberikan kesempatan untuk mengekspresikan spiritualitas melalui sholat dan membaca Al-Quran. Yang kelima, edukasi sosial di mana saya mengarahkan adik Faghela untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial terdekat. Yang keenam, kolaborasi spiritual di mana saya mengatur kunjungan dengan ustaz untuk mendukung kebutuhan spiritual lebih lanjut. Melalui pendekatan ini, diharapkan Faghela dapat menemukan kembali makna hidup, mengurangi perasaan kehilangan, dan melanjutkan kehidupannya dengan mengenang cinta keluarganya sebagai sumber kekuatan.